Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edisi yang lalu, edisi sebelum ini kita menyelami tadabbur yang disampaikan oleh Mbah Fuad pada surat Al-Fatihah ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kali ini kita akan melangkah eh, pada tadabbur yang ditulis oleh Mbah Nun masih pada ayat yang sama, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk itu saya mohon dengan segala hormat Mas Saiful bisa menyampaikan atau memaparkan apa yang ditulis atau yang disampaikan Mbah Nun dalam tadabbur surat Al-Fatihah ayat kelima ini. Oke, baik Mas Helmi. Terima kasih untuk kesempatan dan pertemuan yang kita selenggarakan pada sesi kali ini. Untuk tadabbur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ditulis oleh Mbah Nun dalam mushaf tadabbur Ma'iyah ini, Mbah Nun menggunakan dan memasang judul manusia prima genius. Ya, Ini judul yang menarik dan apa ya, perlu untuk kita dalami bersama. Nah, di awal tulisan manusia prima genius untuk mentadaburi iya kana butuh iya kana nasta'in, Mbah Nur langsung membagi dan membentangkan apa ya, model atau jenis manusia itu ada dua. hmm, Manusia yang pertama adalah manusia prima genius, dan yang kedua manusia yang dalam konteks sebagai makhluk Allah itu manusia yang tidak berdaya. Nah, hmm, bentangan dua dua kemampuan ini kan sesungguhnya tidak kita pahami sebagai dikotomi atau dua kelompok yang berdiri sendiri, tetapi ini semacam rentang hmm, atau apa? Ada gradasi kemampuan dari manusia yang puncaknya adalah manusia prima genius dan yang paling bawah manusia yang memang tidak memiliki daya dan kekuatan. Nah, dalam menjelaskan manusia prima genius ini, Mbah Nun mengacu pada sosok figur manusia yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memudahkan kita memahami bagaimana sosok manusia prima genius ini, Mbah Nun menawarkan satu apa ya, terminologi yang kita kenal bersama, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. bahu. Siapa yang mengerti dan mengenal secara mendalam dirinya, niscaya dia akan mengenal Rob atau sifat-sifat kepengasuhan atau rububiyah Tuhannya. Nah, itu satu perspektif yang disampaikan Mbak Nun tentang bagaimana manusia prima genius itu bisa memahami letak dirinya dalam konstelasi kalimat iya karena butuh, iya karena stain. Kemudian yang kedua, manusia yang sama sekali tidak memiliki daya, sehingga dia hanya mampu menyampaikan kalimat iya karena butuh, iya karena stain. Ini seperti dua kutub yang saling berseberangan, Mas. Padahal ini tidak. Karena pada satu sisi kita itu ada dalam konteks manusia primigenius yang apa ya, berusaha untuk terus-menerus mengenal diri kita supaya kita mengenal sifat rububiyah Allah. Dalam konteks situasi yang lain, kita sesungguhnya berada dalam ketidakberdayaan, sehingga satu-satunya ungkapan sikap pertolongan kita bisa kita lantunkan melalui kalimat iya karena butuh, iya karena stain. Dan Banun sudah membentangkan itu antara model manusia primagenius dan model manusia yang memang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah. Monggo Mas Enwi. Ya, eh, dari dua kutub tadi, yang satu prima genius, kemudian yang satunya itu ya manusia yang tidak prima genius, manusia yang biasa-biasa aja. Ini dibentangkan oleh Mbah Nun sebenarnya dalam rangka untuk memberikan konstruksi macam apa di dalam berpikir kita atau penghayatan kita terhadap iya karena butuh iya karena stain ini. Iya, jadi satu yang perlu kita pahami bahwa dua kutub ini tidak berdiri sendiri, bukan satu kamar yang saling terpisah. Ada Ya. kamar manusia primigenius, kemudian berdiri tembok, dan sebelahnya ada manusia yang
tidak memiliki daya upaya. Tetapi dua ini saling berhubungan. Hmm. Ibarat hubungan itu timbal balik, jadi resiprokal. Timbal balik itu ya bisa ke kiri, terus setelah itu ke kanan, ke kiri lagi, sehingga kondisi manusia yang memang diberi akal oleh Allah itu memiliki potensi untuk bisa menjadi manusia yang mengerti dan memahami posisi, fungsi dan tugasnya di alam semesta. Sehingga Hmm. dalam konteks iya karena Abu iya karena nasta'in, dia dalam posisi sebagai hamba sekaligus sebagai khalifatullah yang memiliki tugas untuk mengelola alam, menebarkan kesejahteraan sebagai tanda kutip wakil dari Allah di bumi. Kemudian di posisi berikutnya, ketika menjalani itu semua, ternyata kita juga berada dalam posisi manusia, makhluk yang tidak memiliki daya upaya, kecuali Hmm. atas pertolongan Allah. Dalam konteks apa? Kita tidak mampu menjangkau hal-hal yang berada di luar nalar atau akal pikiran kita. Sedangkan pada saat kita menjalankan tugas, memainkan dan memerankan fungsi khalifah, yang diayai atau yang harus kita kelola itu bukan hanya alam material, tetapi juga ada alam non material. Ada keghaiban-keghaiban tertentu yang mustahil kita mampu menjangkau. Nah, pada posisi itu kita mau tidak mau harus mengabdi dan menyatakan minta tolongnya hanya kepada Allah. Jadi konteksnya jelas karena Mbak Nun menekankan iya kan abudu iya kan nasta'in itu tidak sekadar memohon pertolongan dalam konteks ritual ibadah mahdoh, tetapi dalam pengertian ibadah yang ruang lingkupnya sangat luas dan jenisnya itu beragam-ragam. Bukan hanya sholat, tapi juga ketika menolong orang, melakukan gerakan sosial, membantu tetangga, bekerja di sawah, jual beli di pasar, dan seterusnya. Itu juga dalam konteks ini bisa kita pahami ibadah yang dimaksud Mbah Nun itu sesungguhnya ruang lingkupnya sangat luas dan memiliki ragam yang sangat banyak. Mengatakan Mas Helmi. Saya mendapatkan kesan Mas Saiful dari Tadabur Manusia Prima Genius yang ditulis oleh Mbah Nun ini bahwa Mbah Nun menyampaikan kalau kita sebagai manusia itu menggunakan akal pikiran kita, menggunakan kemampuan intelek kita dengan baik, dengan benar, itu pada akhirnya ya akan berjumpa pada kesadaran tentang iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepada Allah kita mengabdi, menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tetapi itu ternyata bukan satu-satunya jalan untuk sampai kepada kesadaran itu. Bahkan orang yang biasa pun, orang yang di sini bukan orang yang jenius, orang yang pada umumnya, atau mungkin orang yang tidak berpendidikan, wong sing kepepet misalnya, atau orang-orang umum itu juga tidak akan pernah bisa mengelak dari iya karena butuh wa iya karena stain itu. Nah, eh, kesan ini saya dapatkan secara kuat gitu. Kalau menurut Mas Saiful bagaimana? Ya, memang demikian adanya Mas Helmi. Jadi makanya ini kan dua kutub ini kan tidak berdiri sendiri. Ini kutub Hmm, yang saling berhubungan. Dua sisi atau keping mata apa koin yang saling saling melengkapi, saling berhubungan. Karena pada situasi tertentu kita ini kan bertugas untuk mengolah rohmani Allah. Nah, ini kita kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. ya. Mengolah rohmani Allah, mengolah kasih sayang Allah melalui bahan-bahan yang sudah Allah berikan kepada kita supaya menjadi bentuk baru yang lebih bermanfaat sehingga dia menjadi rohim ya Allah. Nah, di dalam situasi itu ketika kita bekerja mengolah rahman Allah supaya menjadi rohim Allah, kita juga akan mengalami tantangan, kendala, atau bahkan situasi buntu, baik dalam Hmm, konteks kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosial. Artinya kita tidak mungkin untuk tidak berjumpa dengan masalah. Kita tidak mungkin untuk menghindari tantangan. Kita tidak mungkin lari dari hambatan-hambatan yang ada di depan kita. ya. Nah, ada hambatan-hambatan, tantangan yang bisa kita selesaikan secara keilmuan. Mungkin kita butuh metode baru, ilmu baru, sikap pandang baru, cara pandang baru, di mana itu semua merupakan upaya kita untuk mencari solusi, baik dalam
konteks kehidupan pribadi maupun konteks kehidupan sosial. Namun ada hal-hal situasi di mana semua metode sudut pandang, cara pandang itu tidak mampu untuk kita gunakan menyelesaikan masalah itu karena dia ada di luar nalar dan kemampuan kita. Hmm. Sesuatu yang kita tidak tahu itu kan sifatnya gaib. Sebagaimana kita juga tidak mengetahui dan bisa memastikan besok akan terjadi apa pada diri kita. 1 jam lagi kita akan menghadapi apa. Atau dalam situasi atau simulasi yang lebih sederhana, misalnya kita berupaya mengabdi kepada Allah melalui jalan misalnya dengan jual beli mie ayam misalnya. Kita bakulan mie ayam. Secara ilmu kita nyinau nih bagaimana membuat mie yang enak, bagaimana membuat bumbu-bumbu yang sedap yang disukai pembeli, bagaimana Ya. kita menyajikan mie itu pada pembeli dengan cara yang santun, sopan dan seterusnya. Itu kita pelajari karena itu memang ilmu yang harus kita kuasai. Tetapi begitu kita buka warung dasar, misalnya jam 4 sore, nanti rencana tutup jam 10, kita kan tidak tahu akan ada berapa banyak pembeli yang datang dan Hmm. siapa saja yang akan mampir dan membeli. Nah, kegoiban-kegoiban itu selain kita jawab dengan kadar ilmu yang kita miliki, juga kita jawab melalui ungkapan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ya atas semua kegoiban itu tidak ada yang bisa menolong kita dalam memberikan jawaban dan solusi kecuali Allah. Hmm. Kira-kira begitu simulasi sederhananya, Mas Helmi. Hal yang menarik lain yang saya dapatkan itu tatkala beliau dalam tadabbur ini, manusia prima genius ini memulai dari ungkapan yang tentu sudah sangat populer dalam khasanah tasawuf, yaitu man arafa nafsahu pakot arofa robbahu, yang tadi juga sudah disebut Mas Saiful. Nah ini saya tidak menduga di dalam menafsirkan atau mentadaburi iya kana budwa iya kana stain, ternyata Mbah Nun berangkat dari situ. Nah, pilihan Mbah Nun untuk berangkat dari Hasanah Tasawuf man arofa nafsahu fakot arofa robahu ini punya makna apa buat Mas Saiful? Ya, kita coba mendalami dan memahami dulu terminologi yang digunakan Bandung tentang man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Arofa ini kan bahasa Arab yang sering dimaknai sebagai orang yang memahami. Tetapi arofa itu pemahaman yang bersifat mendalam atau pengertian yang bersifat mendalam. Ya artinya kalau itu kita rangkai dengan kalimat selanjutnya adalah siapa yang mengerti secara mendalam nafas. Nah, nafas ini di Al-Quran cukup banyak Mas digunakan, Hmm. macam-macam konteks artinya, tetapi dalam kalimat ini nafas itu bisa kita pahami dan bisa kita artikan sebagai diri. Nah, diri ini kan bisa macam-macam, sebagaimana yang Mbak Nun sering sampaikan. Bisa berlapis-lapis dan sangat memiliki dimensi kelembutan yang berbeda-beda. Tapi jangan lupa loh Mas, diri Ya. yang dimaksud di sini, kalau kita merujuk pada tulisan Mbah Nun di Manusia Prima Genius, itu lebih condong menuju kepada ini, ruh atau eh, daya hidup yang diberikan Allah kepada kita. Ya Oh. artinya di akhir tulisan tadi, Mbah Nun akan membahas tentang bagaimana roh itu bisa mempengaruhi manusia sehingga dia memiliki daya hidup. Kemudian Mbak Nun juga mengartikan nafas ini sebagai kolb, seperangkat kesadaran di mana ketika satu perangkat itu bagus, maka bagus pula semuanya. Ketika satu perangkat kolb tadi atau hati itu buruk, maka buruk pula semuanya. Hmm. Artinya nafas di sini kan kita pahami sebagai diri ya. Artinya siapa yang mengetahui dan memahami secara mendalam dirinya, fakot arafarobahu niscaya dia akan juga mengerti mendalam bagaimana sifat-sifat rububiyah. Kalimat yang digunakan adalah Rob atau kata yang dipasang di situ adalah Rob, bukan ilah, bukan Malik, bukan apalagi Mas Zemi, bukan ya sifat-sifat Allah yang lain, tapi yang dipilih adalah Rob. Dan
dalam diskusi kita sebelumnya kan Rob ini kan sifat rububiyah yang menunjukkan kepengasuhan Tuhan. Ya, Kepengasuhan itu bukan hanya yang enak-enak loh Mas. Kalau Simbah sering mengingatkan kita. ya, Ketika kita menyebut Rob, sifat kepengasuhan, itu selain ya memang hulu hilirnya Rahman Rahim, tapi jangan lupa Allah itu juga maha menyesatkan. Allah itu juga maha memberikan hukuman. Allah itu juga memberikan ancaman-ancaman. Ya artinya bukan hanya sifat yang enak-enak yang kita kehendaki seperti pemberi rezeki, pemberi ilmu, tetapi Allah juga hadir dalam peran dan fungsinya sebagai zat yang memiliki sifat menghukum, memiliki sifat untuk menyesatkan manusia dengan hulu hilirnya, dengan fondasi sikap dan sifatnya yang kembali kepada Rahman dan Rahim. Jadi mengapa Mbah Nun menggunakan terminologi ini di awal tulisan? Ya karena siapa yang mengetahui dirinya dan dia niscaya akan mengetahui Tuhannya, itu pasti akan memiliki kesadaran kepada siapa dirinya akan mengabdi dan kepada siapa dirinya akan memohon pertolongan. Kira-kira begitu Mas Helmi. saya masih penasaran lagi lebih lanjut Mas Saiful tentang man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Ini muncul pertanyaan dalam benak saya, kalau mungkin Mas Saiful eh, melakukan pengamatan, melakukan pangroso, melihat gejala dan lain sebagainya, itu sekarang ini peradaban umat manusia itu dalam mengenal nafsnya dan erob bahunya, itu kalau misalnya dibikin skala itu sampai mana atau sampai angka berapa? Karena di sini menarik, Mbah Nun juga menerangkan sejak sekitar 10 abad yang lalu peradaban umat manusia di bumi sebenarnya sudah memiliki bahan dan jalan untuk menuju kesadaran positioning iya karena butuh iya karena stain. Artinya kan ada eskalasi gitu ya. Eh, arofnya itu pengetahuannya itu. Terus di paragraf berikutnya juga begitu. Dengan kata lain, secara evolusi keilmuan, sesungguhnya umat manusia di dunia sudah sejak minimal 10 abad yang lalu sudah bersentuhan dengan substansi Asmaul Husna. Ini yang rububiyah ini di dalam Asmaul Husna. Al-awwal wal akhir, al-qadir wal muqtadir, al-ahad wal wahid, al-khaliq, al-bari, al-musawir, dan seterusnya. Nah, pergerakannya itu arafah nafsahu dan arafah robahunya itu kalau dalam pandangan Mas Saiful kita ini di mana posisi kita saat Ya ini? posisi kita, kalau diukur sampai rentang berapa skalanya ya, oh alam Mas ya. Kudu ono riset, kudu ono penelitiannya. Tetapi kalau Ya, kembali merujuk pada pandangan dan pikiran yang kerap dikemukakan Mbah Nun, ya memang manusia sejak abad ke-10 itu sudah melakukan upaya memahami alam, Allah. mengeksplorasi dan apa yang melakukan kajian penelitian sedemikian rupa sehingga pada titik itu sesungguhnya mereka sudah mampu untuk menemukan dialektika Rahman dan Rahim. Ya kan? Ada Ya, penelitian, ada penemuan itu kan sebenarnya kan bentuk dari Rahman Allah yang dikelola, diteliti, dikaji dan diproduksi sehingga dia menjadi Rahim, bentuk baru yang bermanfaat. Tetapi satu hal yang perlu kita catat, upaya manusia untuk memahami alam, menemukan dialog dan apa ya kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an, bahkan juga menemukan kebenaran-kebenaran dalam sifat Allah, wal awal wal akhiru, kemudian al qadir wal muqtadir dan seterusnya. Sayangnya, nah ini kalau yang sering dikaji Manun tidak menggunakan bismillah. hmm, Jadi bisminya itu tidak ada Allah di sana. Ya bisminya itu Allah itu diganti dengan bismi nafsi. Nafsi itu artinya kan orientasi kedirian, orientasi egonya ya, individualisme, personal. orientasi iya ego, personal. Sehingga Allahnya ditinggal, Allahnya apa ya dipinggirkan kalau menurut Hanun. Allah tidak pernah terlibat dalam setiap gerak dan dinamika dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan. Sebagaimana sering Mbak Nun mengemukakan, coba kita tonton channel apa misalnya tentang alam, tentang gerak binatang, tentang kehidupan di dalam bawah laut misalnya. Tidak satu kali pun yang menunjukkan bahwa ini ada kebesaran Allah di sana.
Ya karena manusia orientasinya tidak kepada Allah, tetapi berorientasi kepada dirinya sendiri. Mengapa? Ya karena selama ini fondasi filosofi dan kesadaran filsafat yang dikembangkan adalah manusia merupakan pusat dari segala sesuatu. Sehingga dengan semua temuan-temuan itu kita seperti tidak sedang diajak untuk menemukan Allah, kecuali kita memiliki kepekaan dan kesadaran tertentu sehingga melalui kajian itu kita bisa menemukan dan merasakan kehadiran Allah. Tetapi secara umum kita tidak tahu sampai skala berapa angkanya, nyaris kita tidak menemukan Allah. Bahkan nafas ini Mas ya, nafas yang dipahami manusia sebagai jiwa, emosi atau gejala-gejala internal manusia, ya memang dikaji misalnya di psikologi. Sedangkan menurut Manun, kajian-kajian psikologi itu sesungguhnya belum menyentuh titik bahan dasar nafas sesungguhnya. Yang dikaji adalah gejala-gejala atau permukaan dari gerakan nafas. Jadi belum sampai ke intinya. Sehingga mustahil ada mata kuliah yang membahas tentang nafas. Apalagi sampai ke nafsul amaroh, nafsul lawamah, sampai nafsul mutmainah. Sepertinya kita jarang ada kajian psikologi kecuali psikologi Islam ya. Itu pun baru sebatas menggunakan terminologinya saja. Belum sampai ke tingkat bagaimana mengerti secara mendalam. Karena untuk bisa mengerti secara mendalam ya tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan dan merasakan terlibat secara langsung bagaimana tiga nafsu tadi itu bekerja dalam diri kita. Dan salah satu pilihan bagaimana kita bisa merasakan dan menikmati cara kerja tiga nafsu itu ya memang salah satu jalan yang ditempuh melalui torikot misalnya. Tapi kalau Hmm. untuk kajian psikologi, kajian sains dan seterusnya itu baru membahas, mendiskusikan gejala-gejala. Maka Hmm. tidak heran kalau yang Mas Helmi sampaikan itu Allah memang tidak pernah hadir di dalam khasana ilmu pengetahuan. Sehingga sampai berkembang ada pertentangan antara Al-Quran dengan sains dan seterusnya lah. Itu nanti kita bisa belok kemana-mana kalau sampai ke sana. Saya pikir Ya, itu dulu Mas Helmi. ya, barangkali memang tidak mudah untuk membuat satu general statement tentang skala tadi itu atau kondisi umat manusia saat ini secara keseluruhan, karena sedemikian luasnya lapangan kehidupan, ada bidang politik, ada kebudayaan, ada ilmu pengetahuan, ada bidang-bidang yang lain, juga sedemikian banyaknya eh, umat manusia. Jadi memang sulit untuk membuat satu kesimpulan. Tetapi barangkali bisa di-spill, Mas Saiful, kalau dalam konteks Ma'iyah, jadi lebih lebih lingkup yang terbatas, itu apa saja yang disampaikan para marjak kita, Mbak Nun, Mbak Fuad maupun Syekh Nur Somad barangkali tentang man arofa nafsahu fakot arofa robbah. Sedemikian rupa sehingga nanti kita punya kekuatan intelektual maupun iman untuk masuk dalam iya kana butuh wa iya kana stain. Iya, menarik Mas. Ini pertanyaan Mas Helmi mengingatkan saya pada dawuh Simbah di pengajian Padang Bulan. Tapi saya lupa tepatnya tanggal berapa pas bulan apa. Tapi beliau menyatakan dan memberikan tadabbur tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu tidak terutama dalam konteks sisi tasawuf karena itu sudah Hmm. sangat sering dan Ya. jamak kita temukan sehingga idiomatik man arafa nafsahu itu nanti konotasinya paling tasawuf tetapi Hmm. tidak dengan simbah waktu di pengajian Padang Bulan. Artinya man arafa nafsahu itu simbah mengatakan dan memberikan arahan kepada teman-teman jamaah Padang Bulan, angger kowe ngerti awakmu, awakmu itu misalnya buah-buahan Mas ya, awakmu itu semongko apa juwet apa apa jenenge Lengkeng, rambutan jambu. atau klengkeng. Nah, kamu cari temukan dulu dirimu. Nah, diri itu yang bagaimana? Simbah memandu dengan sangat mudah. Cari talenta, cari bakat, cari passion atau apapun yang kamu senang dan kamu betah mengerjakan walaupun dengan berdarah-darah. Nah,
akhirnya muncul kalimat atau terminologi fadilah dari Simbah. Temukan fadilahmu. Nah, temukan fadilahmu dengan melalui ya eksperimen, perenungan, dan pembacaan terus-menerus diri kita ya. Nah, ketika kita sudah menemukan fadilah, maka kita akan mengetahui saja nih, Gusti Allah ini ngongkon aku itu lapo sih. Kenapa Allah menciptakan saya dengan diberi fadilah tertentu yang berbeda dengan fadilah orang lain? Satu. Yang kedua, ketika kita sudah menemukan fadilah kita, maka kita akan mencoba untuk memahami maksud dari penciptaan Allah kepada kita. Lapo Allah kok menciptakan kita? Nah, memahami maksud dan tujuan Allah menciptakan kita itu kan sesungguhnya kita juga sedang memahami misi tujuan yang dicanangkan oleh Allah pada diri kita. Nah, Hmm. jadi itu itu panduan Simba yang sederhana. Kemudian yang ketiga, kalau kamu mengetahui dirimu, apakah kamu itu misalnya ikan atau burung atau apa misalnya dalam dalam analogi yang lain, kamu juga akan mengetahui bagaimana kamu bisa memanage hidupmu dengan pola yang mungkin juga berbeda dengan orang lain. Pola hidup hewan itu pasti berbeda dengan manajemen pola hidup burung misalnya. Nah, memanage pola hidup itu nanti juga pada akhirnya akan membawa kita kepada pengetahuan bagaimana Allah seharusnya menjadi panutan dan akhlak atau contoh bagaimana kita bisa memanage hidup kita. Kira-kira begitu, Mas. Jadi pemaknaan simbah ini tentang man arafa nafsu faqad arafa rabbahu itu tidak selalu murni dan dibawa ke ranah tasawuf, tapi diterjemahkan, diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari yang menurut saya sangat sederhana dan bisa dijadikan panduan oleh teman-teman jamaah Ma'iyah. Makatan Mas Oke, Helmi. terima kasih Mas Saiful sudah mengantarkan kita untuk menyelami tadabbur Mbah Nun atas surat Al-Fatihah ayat kelima. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, bertambah wawasan dan keyakinan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.